Udah sempat bertanya tadi si Andrianto belum? Udah bertanya dia. Udah. Apa Udah. pertanyaannya tadi? Mengapa K3 sangat diperlukan bagi tenaga kerja dan apa dampaknya kalau tidak diterapkan? Udah, baru Andrianto yang bertanya. Ya. Boy, mau bertanya, Boy? Iya, Pak. Saya ingin bertanya pada Bu Tia. Silakan. Untuk siapa keselamatan dan kesehatan kerja itu diperuntukkan? Untuk siapa K3 itu diperuntukkan? Oke, jawablah dulu, Tia. Bisa dijawab. Yang pertama saya akan jawab dari pertanyaan Andrianto. Mengapa K3 sangat diperlukan bagi tenaga kerja dan apa dampaknya jika itu tidak diterapkan? Karena K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Namun apa dampaknya? Dampaknya itu bisa terjadi cedera, bahkan juga dapat mengakibat kematian. Baru mengakibatkan penyakit, memberi kerugian, itu proses kerja di perusahaan terkendala. Lalu hambatan dalam penerapan K3 itu di perusahaan itu akan ada, seperti tuntutan pekerja masih pada keperluan dasar, banyak pekerja yang tetap tidak terjamin gitu. Ya. Bisa dipahami Andrianto? Pak, putus-putus Pak suaranya Pak. Coba diulang Pak. Oh ya, oke. Iya, terputus. Sengaja Mohon maaf tadi itu. Enggak, tadi telepon dari kerjaan. Bolak-balik ini nelpon. Jadi grogi jadi ya. Kok cancel. Iya. Jadi gini ya, pertanyaan dari saudara Andrianto, mengapa K3 sangat diperlukan bagi tenaga kerja? Jawabannya karena K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama kita bekerja, sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Lalu dampak-dampaknya kalau tidak dampak-dampak yang tidak memberikan pelayanan karyawan itu seperti apa tuh? Misalnya terjadi cedera, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian, baru mengakibatkan penyakit, memberikan kerugian, terus proses kerja di perusahaan pun terkendala. Mana Andrianto? Andrianto, gimana? Apakah Anda sudah puas? Sudah puas? Dibuat Tia Rifani. Siap. Sudah puas Pak. Oke, jawablah pertanyaan si Boy. Untuk yang pertanyaan nomor 2 dari saudara Boy, untuk siapa keselamatan dan kesehatan kerja itu diperuntukkan? Ada Undang-Undang nomor 1 1970 dan nomor 13 1992. Berdasarkan undang-undang tersebut, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di mana saja. Nah itu, jadi diperuntukkan untuk semua pekerja di perusahaan mana aja, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke, gimana Boy? Sudah Pak. Nah. Elvira, Cok nanya dulu ke Elvira.
Aku nih. Iya, nanya lah kau. Ya kok cengenges di situ kau. Nanya kau dulu. Nih, Hmm. Kekeh Apa pula mau kau. ditanya? nanya kau dulu tentang K3. Hmm, 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 hmm. Hmm. Kak, aku mau nanya, apa yang menjadi kewajiban dan hak tenaga kerja berkaitan dalam keselamatan dan kesehatan kerja? Cok dulu yang jelas kau bertanya. Yang jelas dulu. Nggak dengar itu Ah, dari kuping Bapak nggak denger. Udah denger itu, udah denger enggak? Dengar ya? Dengar, Udah dengar, lah, Pak. udah Dengar, denger. dengar. Udah denger. Nah, dengar. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya apa tadi? Yang menjadi kewajibannya, kewajiban dan hak tenaga kerja ya, yang Iya. berkaitan dengan kerja. Oke. Mm-mm. Jawab langsung nih Pak. Langsung jawab lah. Jawab, Kak. Kewajibannya dan hak kita itu hak tenaga kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Satu itu memberi keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai atau pengawas asli keselamatan kerja. Baru memakai alat-alat perlindungan diri. Yang baru memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diwajibkan dalam K3. Baru meminta pada pengurus atau yang berkaitan pegawai yang mengurus K3 ini agar dilaksanakan semua sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan. Baru menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang mana syarat-syarat K3 itu serta alat-alat perlindungan diri itu yang diwajibkan itu sudah diragukan. Boleh mengambil keberatan kerja di situ. Mana Elvira? Puas? Nggak puas bilang. Puas kam? Puas nggak Elvira? Udah, Kak, udah dah. Udah pas. Dekat. Mana? Oke, kalau gitu saya yang mau bertanya kepada saudari Tia Rifani. Ya kan? Dampak sudah dijelaskan, peraturan sudah dijelaskan, kepada siapa K3 itu juga sudah dijelaskan, ya. Kemudian andaikan ya, ini mungkin jauh kita harapkan ketika kita bekerja. Ketika terjadi kecelakaan dalam bekerja, ya kan? Nah, baik itu kecelakaan besar ataupun kecelakaan kecil, apakah ada klasifikasi atau nominal pembeda yang diberikan oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan yang dialami oleh SDM tersebut? Bisa dipahami? Coba diulangi. Kalau dalam bekerja terjadi kecelakaan, apakah ada
Klasifikasi artinya pembeda nominal. Oh, pembeda nominal. Kecelakaan besar, berapa kompensasi yang diberikan perusahaan untuk menanganinya. Kemudian ketika kecelakaan kecil, berapa kompensasi yang diberikan perusahaan. Ini kisaran TIA saja. Karena juga biar tahu kita sebagai SDM bahwa ketika kita bekerja, ada jaminan di situ. Kan seperti itu. Oke, di sini kalau dalam kecelakaan bekerja ya, kita ambil contoh seperti di lingkungan pekerjaan ya, di situ. Kecelakaan kerja di mana pada saat itu ada salah satu karyawan maskapai Lion Air yang tangannya itu putus di situ. Itu kejadian di tahun 2007. 2008 atau 2009. Nah, itu tangannya putus, kompensasinya akan dikeluarkan asuransi. Karena setiap tenaga kerja itu mereka di maskapai itu dia ada asuransinya. Nah, yang dipotong dari pihak dari gaji gitu kan, dari gaji. Asuransinya keluar berapa tahun dia bekerja plus itu keluar tanpa pemotongan apapun, dan itu ada tambahan lagi biaya untuk dia bangun usaha. Itu dibiayai sama pihak maskapai Lion Air pada saat itu. Sebuah ruko dibeliin dan grosir, toko grosir dibuka, toko grosir itu sebesar kompensasi itu untuk usaha itu ada 200 jutaan gitulah. Nah, itu lain dari asuransi. Itulah ada pembedaan. Tapi kalau dia kecil seperti ya saya ya dulu ya kalau dibilang ada kecelakaan kerja, kecelakaan di lingkungan pekerjaan itu hanya kompensasinya itu dikasih untuk biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit. Tapi kalau pada saat yang waktu kebakaran dulu, ya itu kompensasinya dari karir, pengangkatan karir, kalau emang masih bekerja di situ. Dan kalaupun enggak, udah gitu enggak bekerja di situ, tetap ada juga setiap bulannya itu tetap ada. Insentif tahunannya itu tetap ada, jalan terus. Nah, sebagai wujud tanda terima kasih. Tergantung Pak, itu dari setiap manajemen itu beda-beda. Manajemen maskapai Garuda, Lion Air, atau Sriwijaya itu beda-beda. Itu lagi. Ya, jadi artinya ketika SDM tersebut sudah masuk ke dalam lingkungan pekerjaan perusahaan tersebut, dijamin keselamatannya. Berarti kan seperti itu kan? Iya, dijamin. Nah, Pasti dijamin. Jadi untuk SDM tersebut seperti BPJS itu ada dikutip per bulan. Ada dikutip per bulan, ada BPJS dia ditanggung anak ada, kalau yang punya suami juga ikut. Suami ditanggung. Ayo, Boy Devito, Andrianto mau ngelamar? Pira. Ditanggung. Enggak, Pak. Ditanggung. Ditanggung itu sama Thierry Fanny, apa lagi? Anak, suami ditanggung. Terbang pun ditanggung. Kalau naik pesawat gratis. Beli satu dapat dua ini, Pak. Beli Iya. satu bonus dua. Tinggal tahanlah kalian kan. Tahan lama enggak? Ketawa si Elvira. Kau ada sok besar kau Elvira. Sudah besar kau, senyum-senyum kau. Ya, artinya kita sebagai SDM ketika sudah masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan, maka seharusnya perusahaan atau instansi sekalipun memberikan kompensasi itu. Nah, itu nanti sesuai dengan materi sebelumnya ya, kompensasi kan ada kan? Nah, kompensasi itulah termasuk ya jaminan kesehatan tadi kan?
Nah, Ya. maka ketika terjadi kecelakaan itu sudah harus dijamin oleh perusahaan. Jadi memang Ya. selain gaji yang menjadi prioritas utama SDM, keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. Ya, kita kalau kita lihat di dunia kerja, ya, ketika K3-nya menurut kita kurang bagus, ya, kurang baik, yaitu kita hati-hati, ya. Kemudian jangan pula sampai membahayakan diri kita. Banyak ya yang pekerja-pekerja di pabrik atau di proyek-proyek yang mengharuskan dia berkecimpung dengan alat-alat yang tanda kutip berbahaya, ya kan. Nah, soal udah putus jari itu tadi, putus tangan, hilang harapan. Nah, untung kalau kita bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab, ya. Bahkan itu tadi putus tangannya sesuai dengan apa tadi pernyataan Tia, dibuatkan usaha, ya kan. Ya. Nah, nominalnya sampai 200-an juta. Mesti tenanglah hati. Ini Ya. kerja di proyek-proyeknya udah mau tutup, ya kan. Jatuh pula dari atas, gedegam, patah pinggang. Cuman dibuat tukang kusuk. Ya, hati-hati juga. Ya, banyak sekarang SDM yang kurang memperhatikan keselamatan dirinya, ya. Bekerja udah kena alat-alat berat itu, alat-alat yang berbahaya itu, putus tangannya. Ya, kayak teman saya ada terjadi. Dia dikerja di salah satu perusahaan, putus jarinya. Jadi jari ininya nih di atasnya nih hilang, ya kan. Nah, diambillah sikit ini dari daging pantatnya kan untuk menutupi ini, lumayanlah dia. Dapat dia sekitar 80 juta kan. Nah, punya KLX dia, dapat dia mobil. Kamu boy, kayak gitu boy. Satu jari 80 juta boy. Makanya kau cari perusahaan yang ini boy, ya. Yang menjamin keselamatan ketika kau. Lumayan itu boy. Hilang sikit jarinya nggak apa-apa lah. Dapat kok Xenia, KLX kereta jauh. Ya berarti kan nanti sembuh juga. Jadi Andrianto kerjanya di apa? Menggunakan alat-alat berbahaya juga. Tetap safety Pak yang diutamakan meskipun. Ya. Jadi memang dimanapun kita bekerja, ya kan, safety itu tetap harus kita utamakan, ya kan. Tidak pun kita, makanya ya kita lihat juga perusahaan-perusahaan yang memperhatikan nggak kita, ya. Ya, saya punya salah satu teman kerja saya, ya. Nah, ketika terjadi kecelakaan di saat mau bekerja, ya kan, harus berbulan-bulan libur, ya, berbulan-bulan jadi tidak bekerja, ya. Kompensasi yang diberikan juga tanda kutip sedikit mengkhawatirkan, padahal dia kecelakaan pada saat mau bekerja, ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, ya kan. Nah, tapi hal yang terjadi, ya, untung saja masih kakinya, ya kan. Ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang seperti itu harus lebih memperhatikan. Mungkin dia tahu orangnya. Iya dia. Tahu orangnya. Suara Bapak tadi, Bapak suaranya putus. Putus. Bapak bilangnya kan nggak dengar. Iya, jaringan ini nggak bagus. Terakhir Bapak cuma main aja. Gitu aja. Iya, teman kerja saya ada yang kecelakaan pada saat bekerja, mau pergi kerja, ya kan. Tapi naasnya memang ya kita doakan saja ke depannya perusahaan ini maju, ya kan, sehingga hal-hal yang seperti itu
diperhatikan, karena kasihan kan berapa bulan nggak kerja, malah maaf kata tidak digaji kan, seperti itu. Nah itu kan miris kita melihatnya kan. Iya. Ya kan, kita bekerja, niat bekerja, mau pergi pekerjaan kan, kemudian terjadi kecelakaan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu tahu dia undang-undangnya, tahu dia aturannya, ya, maka itu menjadi tanggung jawabnya sampai sembuh, bahkan diberikan gaji, ya kan? Ya kan, Tia? Iya, gaji ya. Walaupun dia tidak bekerja, diberikan dia gaji. Biasanya Nah, tapi gaji banyak 5 bulan ke depan. perusahaan yang kurang memperhatikan itu, ya kan? Kurang memperhatikan, sehingga ya itulah, makanya kembali ke dalam diri kita, hati-hati ketika kita saat bekerja, maupun itu bepergian atau pada saat pulang bekerja. Karena mungkin di dalam pekerjaan kita zonanya mungkin bukan zona kayak proyek, kayak pabrik yang menggunakan alat-alat berat, ya kan? Tetapi keselamatan dalam bekerja itu juga bisa berdampak atau bisa nanti berpengaruh kepada saat kita pergi kerja atau pulang kerja. Nah, maka kalau kita bekerja di perusahaan yang tanda kutip tidak terlalu menggunakan alat-alat yang berat, alat-alat yang berbahaya, maka berhati-hatilah kita pada saat pergi dan pulang bekerja. Ya kan, karena mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang kurang memperhatikan itu. Ya kan? Maka kalau perusahaan itu sudah memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kita, itu tadi lebih mengurangi atau membuat nyaman pegawai tersebut atau karyawan tersebut, seperti itu. Oke lah ya, sekian pembahasan dari kita ya. Inti dari K3 ini diutamakan keselamatan. Banyak pun kita dapat, nominal yang kita dapat itu besar mungkin ketika terjadi kecelakaan, tapi apalah daya ketika fisik kita tidak lagi sempurna, ya kan? Jadi percuma kan gitu. Hilang tangan percuma lah, hilang tangan tapi punya mobil percuma juga, ya kan? Nah, jadi artinya K3 itu mengharuskan kita SDM lebih berhati-hati lagi. Itu dia gunanya K3. Oke, tutup lah Tia. Ya. Demikianlah presentasi saya dalam judul K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.